Pak Ustadz, kemarin saya dengar di radio bahwa azan tidak dikumandangkan di selain waktunya. Azan dikumandangkan di luar kedua, kecuali anak yang belajar azan termasuk bid'ah. Contoh azan saat ruqyah, azan main dalam kubur, azan saat anak lahir. Kalau baca kitab jangan baca satu saja. Kalau baca jangan satu mazhab saja. Wa yusannal azanu li ghairi shalah. Dianjurkan azan di luar salat. Menurut mazhab Syafi'i, azan ketika ada orang kerasukan. Ada orang kerasukan setan, azan. Dalilnya mana? Qiyas. Karena ketika azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kata anjing menengok setan tadi. Makanya diazankan dia. Ketika musafir mau berangkat, ketika jenazah mau dikuburkan, dikiaskan kemana? Kalau lahirnya diazankan, matinya pun diazankan. Buka kitab mazhab Syafi'i. Pak Ustadz, apa beda dalil dan hadis? Bagaimana mengetahui dalil palsu dan hadis palsu? Kalau beli buku, jangan beli buku kalau tidak ada HR Bukhari, HR Muslim. Ini HR sopo iki? Ini HR siapa? HR hadis riwayat siapa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi, Musnad Tayalisi, Muwatta Malik. Kalau tak ada riwayatnya, jangan beli buku itu. Tapi beli buku kan sekarang disampul pakai plastik, Pak Ustaz. Sobek plastik, tengok intip-intip. Pas mau keluar ditarik, rupanya pakai CCTV. Ustaz, apakah kita boleh berpartisipasi dalam sistem yang belum menerapkan syariat Islam secara kafah? Kalau iya, apa dasarnya Pak Ustaz? Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitab Min Fiqh Daulah, ketika Anda mencoblos kertas, Anda sedang bersaksi. Saya Abdul Somad bersaksi bahwa orang ini layak menjadi wali kota saya 5 tahun ke depan. Gunakan telinga, gunakan mata, dengar maklumat baik-baik, tengok informasi betul-betul, pikir, renung, istikharah, coblos. Karena kalau kita tidak memilih, pilihannya tinggal cuma 2, setan sama iblis. Pilihlah setan supaya iblis tak naik. Karena kalau tidak, iblis naik, hancur. Saya pernah mendengar tausiah Habib Rizik tentang iluminasi, gerakan membangkitkan tradisi. Mohon penjelasan konkretnya Pak Ustaz. Kalau udah Habib Rizik ceramah selesai itu dah. Iluminasi, syukran, makasih. Illuminati adalah gerakan Yahudi internasional yang akan mengembalikan kerajaan Yahudi lama. Garis bawah, garis atas, bintang tengah. Garis bawah, Sungai Efrat, garis atas, Sungai Nil. Dia membuat Great Israelian, kerajaan Israel Raya, dari Afrika sampai Asia. Maka semua program-program simbol mata satu, setan. Maka semua yang simbol mata satu. Oleh sebab itu Illuminati sudah masuk ke dunia artis, ke dunia pejabat, ke dunia perdukunan, ke dunia macam-macam. Maka jangan sampai kita terjebak. Ini agenda internasional. Walan tarda angkal yahudu. Orang Yahudi tak akan kena puas dengan kalian. Di tempat saya ada wirid Yasin dari rumah ke rumah. Dan ada makanannya. Semenjak saya ikut pengajian, saya mengetahui hukumnya tak boleh. Karena masa Rasulullah tak ada. Bagaimana menurut Ustaz Somad? Baca Yasin apa hukumnya Pak Ustaz? Yasin itu Quran apa tak Quran? Kalau tak boleh baca Yasin, keluarkan Yasin itu dari Quran. Balik dari sini, gunting. Nanti pas baca Quran, kok enggak kau baca Yasin? Udah lama aku ulang baca Yasin apa? Di mana letak tak boleh? Tak boleh baca Yasin malam Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin setiap malam, asbaha maghfuran lah. Pada waktu subuhnya dia diampuni Allah. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Tiap malam baca Yasin. Kenapa kau baca malam Jumat? Aku tak sanggup tiap malam, maka aku pilih Sayyidul Ayyam malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup, mati aja lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dibaca bersama-sama? Kata Ibnu Taimiyah, baca Yasin, baca Quran sama-sama itu kata dia la ba'sa bih, boleh, tak masalah. Tapi kalau bacaannya tak bagus, kata Imam Al-Buhuti, makruh. Bagi yang baca Yasin, bacaannya tak betul, dia tak tahu salah tak salah, karena ramai-ramai, berhenti belajar tajwid baik. Nanti setelah bacaannya sama, baru baca sama-sama. Karena dia tak tahu. Apakah Ustaz tahu mengenai penyakit Ain? Apa sebabnya? Ain sebabnya adalah hasad, benci. Ketika saya benci tengok bapak mobilnya bagus, saya tengok lama-lama, lalu kemudian Ain. Al-Ain hak.
Penyakit ain itu hak. Dari mana? Benci datang dari hati. Dari ternyata setan datang mengabulkan keinginan kejahatan. Maka dia datang. Maka orang yang kena penyakit ain ini diruqyah. Kemana pergi ruqyah? Masjid Al-Falah, lantai bawah. Rumah sehat, Ustadz Saifullah. Rumah sakit ibu dan anak Zainab. Rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Ada ruqyah di situ. Ustadz, apa maksud hadis Rasulullah tentang 73 golongan? Yahudi terpecah 71, Nasrani terpecah 72, umat Islam 73. Setelah dihitung Ibnu Taimiyah, ternyata bukan angka nominal. Karena Nasrani lebih banyak daripada 72. Lalu apa maknanya? Yahudi banyak, Nasrani banyak, Islam lebih banyak. Yang selamat itu siapa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikut aku dan sahabatku. Apakah kita ini masuk? Ya. Nabi sholat, kita sholat. Sahabat sholat, kita sholat. Sahabat ke masjid, kita ke masjid. Kita jaga silaturahim kita. Maka kita mesti yakin bahwa kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ma'ana'in alaihi wa ashabi. Lalu yang tak ikut kelompok itu siapa? Orang yang pejam mata sholat eling. Nikah kontrak. Bapak semua ikut Nabi. Karena Nabi menganjurkan nikah ada rukun syarat. Dia enggak. Aku nikahi engkau dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore nanti tunai. Dipersaksikan oleh malaikat Israfil, malaikat Jibril. Tak, bukan ikut Nabi. Tak betul. Doakan saya Ustaz di hadapan para jamaah ini agar bisa istiqomah dan kokoh. Nanti di akhir kita berdoa sama-sama. Jangan bukan antum aja, saya pun minta doa juga.